Halo teman-teman semua, perkenalkan kami adalah mahasiswa psikologi Universitas Kristen Maranatha yang sedang menempuh mata kuliah psikologi individu dan lingkungan. Kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Gabriela, Filemon, Dea, Evelyn, dan Niva. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai prososial. Menurut Baron dan Byrne pada tahun 2003, perilaku prososial merupakan tindakan seseorang yang membantu orang lain tanpa adanya keuntungan bagi orang yang menolong, dan bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolongnya. Dapat dikatakan juga bahwa perilaku prososial adalah perilaku yang memiliki manfaat bagi orang yang ditolong dan tidak memiliki manfaat yang jelas bagi orang yang menolong. Terdapat salah satu peristiwa menarik yang berkaitan dengan tindakan prososial ini. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2009 dan tokoh utamanya ialah Kapten Phillips. Ada seorang tokoh bernama Richard Phillips yang lahir pada tanggal 16 Mei 1955. Ia adalah seorang pelaut dan penulis pedagang Amerika. Pada bulan April tahun 2009, kapal kargo Maersk Alabama diserang dan ditangkap oleh 4 perompak Somalia yang berjarak kurang dari 300 mil di laut lepas pantai Somalia. Saat itu Richard Phillips menjabat sebagai Kapten MV Maersk Alabama. Pada saat itu, kapten dan kru yang ada dalam kapal kargo tersebut disandra, dan perompak membawa Kapten Richard Phillips dari kapal ke Sekoci. Awak Kapten Phillips yang berada di Maersk, Alabama mengatakan bahwa hidup mereka dalam bahaya karena keputusan yang dibuat oleh Phillips. Mereka mengklaim bahwa Kapten Phillips mempertaruhkan nyawa ketika dia mengabaikan beberapa peringatan serangan bajak laut di perairan terdekat. Pada saat itu, Kapten Phillips mengambil rute yang lebih aman. Ia memilih untuk mengarungi Maersk, Alabama ke perairan yang dipenuhi bajak laut daripada menghindarinya. Atas perintah Presiden Obama, pria dan wanita pemberani Angkatan Laut Amerika Serikat dan khususnya penembak jitu Angkatan Laut, mereka akhirnya menembak mati semua kecuali satu perompak dan menyelamatkan Kapten Phillips yang terjebak di dalam Sekoci. Keadaan darurat muncul dan seseorang membutuhkan bantuan, seorang pengamat mungkin atau mungkin tidak menanggapi dengan cara prososial. Tanggapan dapat berkisar dari apatis dan tidak melakukan apa-apa hingga kepahlawanan. Saat menghadapi keadaan darurat, kecenderungan orang yang melihat untuk membantu atau tidak membantu sebagian bergantung pada keputusan yang dibuat pada 5 langkah penting. Berikut ada 5 tahap penting dalam perilaku prososial. Yang pertama, pengamat perlu memperhatikan dan menyadari bahwa suatu peristiwa yang tidak biasa sedang terjadi. Kedua, pengamat harus menafsirkan situasi dengan benar sebagai keadaan darurat. Ketiga, pengamat harus memikul tanggung jawab untuk memberikan bantuan. Keempat, pengamat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat bertindak. Yang terakhir, pada langkah terakhir, pengamat harus memutuskan untuk mengambil tindakan. Berdasarkan peristiwa ini, kami dapat mengaitkannya dengan teori mengenai Understanding the Bystander Effect, 5 Crucial Steps in Deciding to Help or No One. Menurut Latten dan Darley pada tahun 1970, kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan prososial itu ditentukan oleh serangkaian keputusan yang harus dibuat dengan cepat dalam konteks situasi darurat. Menurut teori ini, semakin banyak saksi yang hadir dalam keadaan darurat, semakin kecil kemungkinan untuk mereka memberikan bantuan, dan semakin besar penundaan sebelum bantuan itu terjadi. Dalam kasus Kapten Phillips beserta awak kapal, ketika dihadapkan dengan para perompak ini, mereka harus segera menetapkan serangkaian keputusan, dan pada setiap keputusan yang mereka ambil, banyak faktor yang menentukan kemungkinan bahwa mereka akan gagal membantu.
Berikut terdapat ringkasan keputusan yang terlibat dan faktor-faktor yang berperan di masing-masing keputusan. Pertama, Kapten Phillips perlu memperhatikan dan menyadari bahwa suatu peristiwa yang tidak biasa sedang terjadi. Keadaan darurat merupakan suatu hal yang tidak dapat diperkirakan kejadiannya, dan tidak ada cara pasti untuk menanggulangi keadaan tersebut. Berdasarkan fenomena, Kapten Phillips yang menjadi nahkoda kapal peti kemat Maersk Alabama yang berlayar dari pelabuhan Salalah, Oman menuju Kenya, yang menyadari tingginya kasus pembajakan di sekitar Selat Guardafui. Dengan segera, Kapten Phillips pun memerintahkan awak kapalnya untuk memperketat penjagaan. Di tengah sesi latihan keamanan yang dipimpin Shane Murphy, kapal mulai diintai oleh kapal perompak Somalia. Phillips yakin saluran radio di kapalnya mungkin sudah diretas oleh gerombolan perompak tersebut. Berdasarkan dugaan ini, ia pun berpura-pura meminta perlindungan dari kapal perang yang berjaga di area Selat Guardafui. Kedua, Kapten Phillips harus menafsirkan situasi dengan benar sebagai keadaan. Peristiwa yang terjadi pada Kapten Phillips serta awak kru yang diserang dan ditangkap oleh 4 perampok di pantai Somalia menyebabkan hidup mereka saat itu berada dalam bahaya. Para awak tersebut menyaksikan keadaan yang sebenarnya terjadi. Mereka perlu menafsirkan peristiwa dengan benar, di mana ketika seseorang tidak yakin dengan apa yang terjadi pada dirinya, mereka akan cenderung menahan diri dan tidak bertindak apa-apa. Karena keadaan darurat, mereka tidak dapat bertindak sembarangan dan perlu kehati-hatian dalam bertindak. Kemudian masing-masing dari mereka akan bergantung pada yang lain untuk memberikan isyarat dalam bertindak. Oleh karena itu, hanya Kapten Phillips yang bertindak dalam menangani keadaan darurat tersebut. Ia mempertaruhkan nyawanya dengan menawarkan dirinya sebagai sandera. Ketiga, Kapten Phillips harus memikul tanggung jawab untuk memberikan bantuan. Ketika para bajak laut menaiki kapal, Kapten Phillips memberitahu awak kapalnya untuk bersembunyi di ruang mesin dan membiarkan dirinya tertangkap. Ia menawarkan perampok itu uang sebesar $30.000 di brankas kapal. Tetapi para perampok menolak dan meminta untuk menebus kapal beserta awak kapalnya dengan imbalan jutaan dolar uang asuransi dari perusahaan pelayaran. Ketika mereka mencari kapal tersebut, Shane atau awak kru kapal Kapten Phillips melihat salah satu anggota perompak tidak memakai sandal. Lalu ia menyuruh awak kapal lain untuk melapisi lorong kamar mesin dengan kaca pecah. Kepala teknisi mematikan mesin kapal yang menyebabkan dek bawah kapal gelap. Keempat, pengamat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat bertindak. Berdasarkan fenomena, Kapten Phillips sudah memiliki pengalaman berlayar yang membuatnya mengetahui bahwa kawasan yang akan mereka lewati adalah kawasan yang berbahaya. Sehingga setiap arahan yang diberikan Kapten Phillips kepada awak kapal dijelaskan dengan begitu detail dan penuh kehati-hatian. Ketika perompak berada sangat dekat dengan kapal, Kapten Phillips tetap meyakinkan awak kapal agar tetap tenang, dan ia mengatakan bahwa setiap awak kapal harus terus bersama dan jangan takut karena yang mengerti kapal hanyalah awak kapal, bukan perompak. Pada langkah terakhir, Kapten Phillips harus memutuskan untuk mengambil tindakan. Tentunya, ia sudah mempertimbangkan segala hal yang akan terjadi ketika ia memutuskan untuk menolong para awak kapalnya keluar dari situasi perampokan tersebut. Pada akhirnya, Kapten Phillips membiarkan dirinya dibawa seorang diri dengan para perampok ke dalam sekoci untuk pergi ke Somalia. Sebelum dirinya diselamatkan oleh Navy SEALs dan kapal USS Bainbridge yang ditugaskan oleh Gedung Putih untuk menyelamatkan dirinya. Ia tetap mencoba untuk menolong para perompak untuk menyerahkan dirinya walaupun mereka akhirnya tidak mau mendengarkan Kapten Phillips. Jadi, memutuskan untuk membantu dalam situasi darurat bukanlah keputusan yang sederhana dan hanya sekali, tetapi meliputi berbagai tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa Kapten Phillips ini ialah memutuskan untuk membantu dalam situasi darurat bukanlah keputusan yang sederhana dan hanya sekali, tetapi meliputi berbagai tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Sekian dan terima kasih.